Karena hakikatnya senang dan sedih, duka cita dan sukacita itu permainan pikiran. Tentang takdir. Takdir tahu tecing agak bau Jabariyah, tapi tidak melulu kayak Jabariyah. Kalau di filsafat kayak filsafat Romawi, stoicisme. Jadi segala hal yang terjadi yang di luar kontrol kita, itulah takdir. Dan bagi orang yang meyakini takdir, harusnya tidak gampang galau dan tidak gampang gembira yang berlebihan. Jadi tidak ada satu hal pun yang menyenangkan, agreeable, bisa disetujui seketika, atau menyedihkan, ofensif, menyerang. Kalau kamu Muslim, ini sebenarnya kita kan juga percaya pada takdir. Orang yang percaya takdir harusnya tidak bisa sombong dan tidak bisa galau. Kalau masih bisa tinggi hati, sombong, dan masih gampang galau dan bete dan sedih, berarti kamu tidak percaya sama takdir, tidak percaya sama kasunyatan, tidak percaya sama yang bikin skenario. Kan kamu sudah tahu dan beriman bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Lah kok kamu bisa sesedih itu? Lah kok kamu bisa sesenang itu? Makanya orang Islam mengalami apapun kan disuruh bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pas seneng, kalau pas sumpek disuruh bilang apa? Ya, innalillahi boleh. Kalau yang ndak innalillahi, kamu bayangannya mesti orang mati. Yang ndak urusan sama mati, kira-kira kamu bilang apa kalau pas lagi galau? Masya Allah kan kamu kalau pas lihat yang gitu-gitu, Masya Allah, ya, astagfirullah. Oke, jadi intinya, kalau kamu masih gampang galau, kalau kamu masih gampang lupa diri, berarti kamu masih belum sepenuhnya percaya dengan takdir. Jadi orang yang percaya takdir itu stabil, tidak gampang ditipu oleh kesenangan, dan tidak gampang depresi oleh kegagalan. Nah, tinggal kamu lihat dirimu sendiri, imanmu sampai sebesar apa tentang makhluk yang namanya takdir ini. Itu yang pertama tentang. Yang kedua katanya tahu. Kenapa sih nggak harus sampai segitunya? Karena hakikatnya senang dan sedih, duka cita dan sukacita itu permainan pikiran. Itu kan sebenarnya permainan pikiranmu aja. Peristiwa yang sama bikin kamu sedih, tapi kadang-kadang ada apa sudah nggak sedih lagi. Jadi coba ya, kalau kamu sedang sedih, gampang alihkan pikiranmu, kan nanti langsung berubah. Karena dia permainan pikiran. Sekarang habis ketawa-ketawa, tiba-tiba kamu ingat, aduh, besok ujian. Tiba-tiba kan kamu sedih. Padahal ya memang besok ada ujian, tapi kan begitu muncul di pikiranmu kan tiba-tiba kamu langsung galau. Aduh, tugasku belum selesai nih. Tadi sudah ketawa, tapi sekarang tiba-tiba saja balik kamu jadi sedih. Padahal tugas memang belum selesai sejak tadi, tapi begitu dia muncul di pikiran, terus kamu sedih. Semuanya permainan pikiran kok. Diputus pacarmu itu tergantung dia munculnya kayak gimana di pikiranmu. Kalau munculnya, waduh aku kok ditinggal ya, aku diputus ya, wah dunia aku gelap nih, galau lah kamu. Ya kan? Tapi kalau bunyinya di pikiranmu kebalikannya, wah alhamdulillah aku diputus, bisa nyari lagi nih sejak kemarin, nggak ganti-ganti kan? Loh ya kan? Terus kamu seneng. Faktanya sama, fenomenanya sama, tapi dia tampil seperti apa di pikiranmu, itulah yang menentukan kamu akan jadi galau apa jadi seneng.
dapat nilai E. Loh itu kan kalau lahnya, dapat nilai E, ini harus ngulang lagi, berarti kok belum pinter ini, harus belajar lagi ini, semangat lah. Udah kan beda kalau, aduh dapat E, kapan lulusnya, ini kapan. Ya kan. Loh, tergantung membunyikannya. Maka sedih, seneng, galau, bete, itu sebenarnya permainan pikiran kok. Semuanya ada di pikiran. Buktinya apa? Kadang-kadang kamu heran, misalnya ada temenmu, loh besok loh kamu ujian, kamu bisa ketawa-ketawa, aku kok nggak bisa ya, aku kok sumpah luar biasa. Ya karena cara dia menangkap, memahami fenomena ujian di pikirannya beda. Jadi kuncinya berarti apa? Pikiranmu. Jangan mudah dipengaruhi oleh suruhan seneng atau suruhan sedih. Tinggal kamu ubah dikit, angle berpikirnya sudah selesai. Makanya kan ada cerita sufi yang ceritanya Nasrullah sama Timurlang itu kemarin. Cerita sufi yang menunjukkan gimana dasarnya pikiran. Kalau diadaptasi zaman modern, ceritanya kayak gimana ya? Misalnya ke mall ya. Ada suami istri ke mall. Jadi suaminya ini belanja, istrinya belanja. Perempuan kan kalau belanja sudah lupa daratan. Nah, terus ada SPG cakep. Terus suaminya bilang, mbak sini sebentar mbak, ngobrol sama saya sebentar ya. Sebentar aja, yang penting istri saya lihat. Nah, terus dia ngobrol, ngapain sih pak kok ngobrol sebentar? Nggak apa-apa sih, kalau istri saya lihat saya ngobrol sama sampean, pikirannya nanti sudah nggak tentang belanja lagi, tapi tentang saya yang ngobrol sama sampean. Ya kan? Itu mengalihkan pikiran. Nah itu kamu juga gitu. Kalau sedih, coba cari alihkan pikiranmu, arahkan kemana. Pikiranmu kan gitu. Kadang-kadang tiba-tiba kamu galau. Ngapain sih kamu galau? Jokowi itu loh. Lihat ngapain nganggur-nganggur kamu kok mikir Jokowi. Jokowi gak mikir kamu. Kamu marah-marah kamu. Itu kan pikiranmu. Solusinya gampang lah. Gimana biar gak galau? Alihkan pikiranmu. Wis gak usah mikir Jokowi lagi. Wong Jokowi sudah banyak orang pinter di sekitarnya. Ngapain kamu ikut mikir? Misalnya kamu usul pun apa ya didengar sama Jokowi. Ya ben lah, gak usah dipikir. Nah itu permainan pikiran. Oke. Dari takdir, dari pikiran, terus gimana kita hidup yang baik? Kebajikan, kalau menurut Tao Te Ching ada 3. Yang pertama mengusahakan, yang kedua jujur, yang ketiga kasih sayang. Jadi, kalau kamu ingin jadi orang baik, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, berusahalah setiap hari untuk berbuat baik pada orang lain. Jangan pertama-tama mikir dirimu. Bukan apa-apa, karena kalau misimu adalah berbuat baik pada orang lain, otomatis kamu akan membereskan dirimu sendiri. Kalau kamu ingin sedekah pada orang lain, langkah pertama kan kamu harus punya uang dulu. Kalau kamu ingin menghibur orang lain, untuk bisa menghibur kan kamu harus tentram dulu. Apa bisa kamu yang galau menghibur orang? Tapi kalau misinya hanya dirimu sendiri, ujungnya egois. Mungkin kamu tentrem, tapi keberadaanmu bisa menyusahkan orang. Tapi kebajikan itu adalah T. T itu artinya 3 itu. Yang pertama mengusahakan, yang kedua jujur, yang ketiga kasih sayang. Jadi misimu harus tidak untuk dirimu sendiri. Karena ketika misimu untuk orang lain, otomatis dirimu sendiri juga beres. Kalau sekedar untuk dirimu, ya tidak menjamin yang lain juga kena imbas kebajikanmu. Tugu. Yang kedua, jujur. Jangan dibuat-buat. Jangan dibikin-bikin.
Kalau ingin bantu, yang jujur, yang suci, yang ikhlas. Kalau dalam agama, tanpa pamrih. Harus lurus, harus jernih, straight, itu jujur, apa adanya, tanpa basa-basi. Dan yang ketiga, kasih sayang, compassion. Jadi satu-satunya pamrih yang boleh adalah karena kamu sayang. Yang lain enggak. Di luar pamrih sayang, biasanya sudah pamrih yang tidak jujur, pamrih yang tidak lurus, yang tidak apa adanya. Dan mengusahakan jujur, kasih sayang itu ya jadi landasan perilaku namanya kebajikan. Dan orang yang hidupnya secara penuh dikontrol oleh ini, dikontrol oleh ingin memberi kebaikan pada orang lain, kejernihan dirinya, kejujurannya, dan kasih sayangnya, itu nanti dia yang disebut manusia agung, Sengzen. Dan manusia yang bisa kayak ginilah nanti yang bisa mengalami namanya perfect happiness, kebahagiaan yang sempurna, bukan kebahagiaan yang sementara dan temporer. Itu rumusnya tahu. Jadi hiduplah untuk orang lain secara jujur dengan landasan kasih sayang. Terus menerus, continue, sampai dia jadi modusnya hidupmu. Dan kalau dia sudah jadi modusmu, kamu adalah manusia yang agung. Jadi agung kalau ditahu tidak tergantung pada ilmumu, tapi tergantung pada perilakumu, kebajikanmu. Oke. Lah terus ilmunya ada di mana, Pak? Ilmu itu indah kalau dia tidak sombong. Itu ada petikannya Tao Te Ching tentang kerendahan intelektual yang sering dikutip orang. Kalimat pertama, mereka yang tahu tidak lagi berbicara. Mereka yang masih banyak bicara biasanya tidak tahu. Hati-hati ya, berarti yang masih cerewet, sering ngomong, sering ngajak debat dan diskusi, itu biasanya dia belum yakin dengan kebenarannya sendiri. Tapi orang yang sudah yakin dengan kebenarannya biasanya sudah tenang, diem. Aku wis ngerti sing bener kok. Selesai. Nah, hati-hati. Jadi kecuali mungkin yang pekerjaannya komentator. Nah, komentator kan mau nggak mau harus ngomong terus. Kan kita komentator kan tidak straight, tidak jujur, karena itu pekerjaan, itu tuntutan peran, pencitraan. Tapi dalam praksis laku hidup sehari-hari, orang yang sudah tahu itu biasanya tidak banyak omong. Yang banyak omong yang belum tahu. Apalagi yang tahunya setengah-setengah. Itu cerewetnya luar biasa mesti. Karena ilmunya masih setengah. Kayak kamu baru belajar filsafat setengah kan biasanya gatel untuk ngomong macam-macam yang bau filsafat. Ya. Jadi para kiai, para ulama yang sudah yakin dengan ilmunya sendiri itu biasanya kan cenderung tidak banyak omong. Oke. Karena itu kalau kamu sudah tahu, tutuplah panca indera, tutuplah semua pintu biar nggak gampang terpengaruh, tumpulkan ketajaman biar nggak cerewet. Kritis itu penting, tapi kalau berlebihan menyusahkan keseimbangan. Akhiri semua kerumitan. Semakin jelimet pikiran, semakin rumit, semakin mengacaukan kejernihan. Dan pengetahuanmu seimbangkan dengan cahaya. Nggak ada gunanya pengetahuan kalau hasilnya hanya kegelapan. Dan kalau kamu sudah bercahaya, terangilah dunia. Jangan untuk menerangi dirimu sendiri, nggak ada gunanya. Jadi tutup panca indera, tutup pintu-pintu yang merusak, tumpulkan ketajaman, akhiri semua kerumitan, seimbangkan dengan cahaya,
batinmu harus bercahaya dan terangilah dunia. Itu tugasnya seorang ilmuwan. Jadi tidak sekedar kamu pinter, terus pencitraan, terus dapat jabatan, terus kaya raya. Tidak. Tugasnya seorang ilmuwan itu, kalau dia sudah tahu, tidak cerewet, tidak gampang dipengaruhi, tidak sok. Tumpulkan ketajaman itu kan berarti jangan sok. Dan akhiri semua kerumitan. Jangan terlalu bikin teori-teori baru yang malah bikin orang bingung. Ya kan? Jan-jane sing diomong podo tapi gengsi terus bikin teori baru sing ruwet-ruwet. Nah itu akhiri semua kerumitan, seimbangkan dengan cahaya dan terangilah dunia. Nah, itu tugasnya seorang intelektual. Kita kan sedikit banyak termasuk intelektual. Ya kalau inteleknya nggak ada ya tinggal inteleknya saja, tidak apa-apa. Oke. Etika. Sebenarnya kebajikan tadi bagian dari etika, cuma perlu tak kutip sedikit. Itu fase yang penting. Gimana caranya bikin dunia ini seimbang dan harmonis. Yang pertama, terhadap orang yang berbuat padaku, berbuat baik padaku, aku seorang baik. Terhadap yang berbuat tidak baik kepadaku, aku tetap seorang baik. Sehingga seluruhnya menjadi baik. Terhadap yang jujur padaku, aku seorang jujur. Terhadap yang tidak jujur kepadaku, aku tetap seorang jujur. Sehingga seluruhnya menjadi jujur. Jadi berbuat baik, berbuat jujur itu tidak boleh bersyarat. Harus jujur ya jujur, baik ya baik. Tidak boleh kalau kamu baik padaku ya aku baik padamu, tapi kalau kamu curang ya aku curang. Itu namanya bukan berbuat baik, tapi dagang. Kamu minta balasan yang sama. Tidak. Berbuat baik bukan transaksi. Kamu kemarin ngomong jelek tentang aku kan, sekarang aku cuek padamu lah. Itu namanya transaksi. Kamu ngomong jelek atau ngomong baik, tetap aku akan baik padamu. Itu etika. Kalau enggak, yang terjadi dagang. Nanti balas-balasan terus. Kamu kemarin ngomong jelek, sekarang aku enggak mau ngomong padaku. Kamu enggak mau ngomong, enggak paten, aku juga enggak mau teman sama kamu. Terus akan ada rangkaian perbuatan jelek pada akhirnya. Nanti akhirnya kayak film India. Simbahnya balas dendam bapaknya, bapaknya balas dendam anaknya, anaknya yang balas dendam cucunya. Tidak selesai-selesai. Kalau ada orang tidak jujur, terus kamu tidak jujur, yang selanjutnya pasti tidak jujur juga. Kebohongan, yang selanjutnya pasti kebohongan lagi. Maka biar seluruhnya jadi jujur, biar seluruhnya jadi baik, kebaikan dan kejujuranmu harus tanpa syarat. Nah itu baru disebut orang baik, baru disebut perilaku yang etis, etika. Oke. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi cabang populer. Yang fisik, tadi kan ngurusi yang batin. Nah, yang fisik, kalau katanya tahu, kuncinya energi fisik itu ada pada namanya chi. Chi itu manifestasinya ada pada nafas, udara. Nah, itu jadi dirimu itu selain fisik yang bisa disentuh, ada medan energi namanya chi. Dan ini harus seimbang. Mana bagian tubuhmu yang sakit, itu pasti di situ medan energinya nggak seimbang. Harus diseimbangkan. Ya, makanya kalau sehari ini kan ada cabang-cabang pengelolaan chi, ada model reiki, ada model yoga, ada model meditasi. Itu sebenarnya ngopeni yang fisiknya. Jadi selain medan jasmaniah, jasad materi, dalam diri kita ada sisi-sisi energi. Bagi yang gampang sakit, gampang masuk angin, diperkuat energinya.
pakai gaya kita sendiri, nggak harus pakai kayak Jet Li itu. Atau kayak Jet Li kan modelnya, enggak, ritualnya pakai milik kita sendiri, tapi tetap untuk memperkuat medan energi. Kalau di sana punya meditasi kan kita punya tahajud, kita punya tafakkur, kita punya muhasabah. Kalau tidak percaya, sekali-sekali ya kamu, kalau kedinginan, misalnya lupa bawa jaket, yang paling simpel adalah tarik nafas, tahan nafas beberapa lama, keluarkan pelan-pelan, nanti badanmu mesti hangat. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau kamu sedang ringkih, sedang flu, sekali-sekali lakukan itu, biar tubuhmu hangat. Ya ndak langsung sembuh, masih latihan. Tapi ya ndak apa-apa, jajal. Terus ya kayak tadi, itu secara fisik. Kalau secara mental, orang menyebutnya meditasi. Kamu nggak perlu belajar teori meditasi jelimet. Cari tempat yang tenang, yang sepi. Terus jangan mikir apa-apa. Kalau tidak bisa jangan mikir apa-apa. Awalnya adalah pikirkan segalanya yang ingin kamu pikir. Kalau sudah capek, pasti kamu tidak mikir apa-apa. Iya, dan kamu akan masuk ke tenang. Biasanya kan kamu, saya nggak mikir, malah keluar semua yang ingin dipikir. Mending keluarkan semua justru yang ingin kamu pikir, sampai sudahlah, tidak penting, terus bersih. Tenang, sekali-sekali untuk membersihkan. Kan isinya macam-macam tuh di kepalamu itu. Sekali-sekali dibersihkan, dibikin tenang. Harus ada momen, entah seminggu sekali kamu nyari momen khusus untuk dirimu sendiri tenang, baik secara fisik maupun secara batin. Biar kondusif. Agama kan ngasih banyak celah untuk melakukan itu, meskipun jarang kita manfaatkan. Kalau bisa bangun malam kan kamu lebih milih gitaran dan nonton sepak bola. Nambah perkara lagi kan itu, karena pinginnya tenang malah jagoannya kalah, tambah sumpek. Jadi paginya mesti berpengaruh itu kan. Nggak bisa ceria, tapi lakukan sekali-sekali. Biar medan energi kita agak bersih. Karena pikiran itu kan semacam sinyal ke dalam tubuh, dan sinyal itu kan bahasa hari ini kan daya yang sifatnya energi. Maka pikiranmu kadang-kadang harus dibersihkan, dikatarsis. Yang tidak penting dibuang. Kadang-kadang seolah-olah kamu itu banyak masalah, tapi begitu kamu pikir beneran, apa iya sih itu masalah? Atau seandainya nggak tak pikir kan nggak apa-apa tuh, itu kadang-kadang gitu. Cuma karena kamu nggak sadar, seolah-olah itu bebanmu semua. Padahal enggak lah, itu mungkin enggak segitunya jadi masalahmu. Nah, itu G. Oke, dari semua yang di atas yang tak jelasin tadi, maka prinsip hidupnya tahu, kalau mau dirumuskan, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiduplah secara simplicity, sederhana, tidak berlebihan dalam hal apapun. Sederhana itu, kalau dengan 2 cukup, ya jangan 3. Kalau gelas kecil cukup, ya jangan minum gelas besar. Itu sederhana. Kalau teh saja cukup, ya jangan 2 gelas. Air putihnya buat kamu aja. Makanya gak pernah tak senggol, daripada bekasku nanti nggak ada yang mau minum, mending masih utuh kan masih ada yang mau minum. Oke, itu sederhana. Terus yang kedua, peduli pada sesama, sensitif tadi, karena kebajikan diawali dari kepedulian pada sesama. Yang ketiga, fleksibel. Hidup alami itu hidup yang tidak kaku, adaptif, selalu bisa memposisikan diri secara tepat di tengah lingkunganmu, baik lingkungan yang hidup maupun lingkungan benda mati. Tidak kaku. Orang kaku itu kan susah untuk adaptasi terhadap sekelilingnya. Maka fleksibel. Fleksibel itu kalau bahasa Indonesianya lentur.
Lentur itu kalau bahasa Arabnya latif. Makanya Al-Quran itu kata-kata paling tengah yang diwarna merah itu falyatalattof. Maka lenturlah, biar kamu selamat. Orang yang tidak lentur tidak bisa selamat. Kalau harus selalu A sama dengan A, pada gilirannya kamu akan ketabrak sesuatu, karena kadang-kadang ada sesuatu yang tidak mengizinkan A. Kamu harus lentur. Lentur itu ya ngerti kapan harus ngomong, kapan harus diem, kapan harus marah, kapan harus sabar. Itu lentur. Yang keempat, independence. Tidak tergantung. Mandiri. Yang kelima, fokus. Tidak mengumbar pikiran, berimajinasi yang tidak ada gunanya, tajam pemahamannya, to the point. Itu fokus. Yang keenam, cultivate. Hidupnya harus dalam, tidak dangkal. Dalam itu berarti hidupnya yang melakukan sesuatu harus jelas makna dan tujuannya. Tidak asal, tidak ikut-ikutan, tidak sakarepe dhewe, tidak untuk tujuan-tujuan yang tidak penting. Cultivate. Dan yang terakhir, joyous. Gembira, ceria, merayakan hidup. Hidupmu harus kamu syukuri. Orang yang tidak bersyukur tidak akan bisa menikmati hidup. Orang yang tidak bisa menikmati hidup tidak akan bisa bersyukur. Orang yang tidak bersyukur hidupnya nggak akan senang. Orang yang tidak senang nggak akan tenang. Maka cerialah, nikmatilah hidup, rayakan hidupmu, anggaplah hidupmu itu yang paling bahagia. Yang lain juga sama-sama bahagianya, dan kamu ingin membagi kebahagiaanmu pada orang lain. Itu prinsipnya tahu. Jangan suka merengut, jangan suka kalau berkeluh kesah. Ndak, hidupmu itu tidak ada yang perlu dikeluhkan satupun. Semuanya indah. Kalau ada yang menurutmu nggak indah, itu sebenarnya satu step untuk menuju keindahan yang mungkin kamu belum sadar. Ada skenario selanjutnya, itu belum the end. Jadi kalau kamu nilaimu kok jeblok, itu filmnya masih separuh, belum the end, masih panjang, tenang aja. Lakon itu kan harus kalah dulu. Iya, jadi tenang aja, gak usah takut. Rayakan terus hidupmu, nikmati terus hidupmu, senyum terus. Oke, jadi itu prinsipnya hidup tahu. Khas timur kan. Kalau hidupmu gaya kayak gini, kamu akan tenang, ndak kemerungsung, ceria terus, bersyukur terus, husnudzon terus, ndak gampang suudzon pada apapun. Itu gaya tahu. Oke. Ada beberapa yang saya ndak sempat menjelaskan, tak masukkan di quotes. Sebenarnya kalau di Tao Te Ching sendiri sekitar 85 pasal, 85 atau 87 saya lupa. Setiap kalimatnya modelnya kayak puisi. Satu pasal itu bisa 2-3 bait. Dan masing-masing kata bagi saya penuh makna. Dan jangan salah, di Tiongkok sendiri tafsiran terhadap Tao itu macam-macam, meskipun prinsip-prinsip utamanya seperti tak jelasin tadi. Ya, beberapa tak bacain aja. The truth is not always beautiful, nor beautiful words the truth. Kebenaran itu tidak selalu indah, dan kata-kata yang indah tidak selalu benar. Kan? Hati-hati dengan kalimat itu. A man with outward courage dares to die. A man with inner courage dares to live. Orang yang beraninya hanya keluar, berani sama orang lain, berani sama itu orang ini biasanya berani mati. Tapi orang yang berani menghadapi dirinya sendiri adalah orang yang berani hidup. Kamu
Yo, dua-duanya ndak apa-apa. Tapi paling ndak kamu harus berani hidup. Wong kenyataannya sekarang kamu hidup. Iya, bagi saya lebih penting berani hidup daripada berani mati. Nggak gampang loh, berani mati gampang. Kamu tinggal berangkat ke Irak apa Suriah, cepet. Iya kan? Tapi berani hidup nggak gampang. The wise man is one who knows what he does not know. Orang bijaksana itu bukan yang ilmunya sangat banyak. Justru kebalikannya. Orang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang dia nggak tahu. Ya, saya nggak ngerti tentang astronomi, saya nggak ngerti tentang matematika, saya nggak ngerti. Justru orang yang ngerti apa yang dia nggak tahu itu orang bijaksana. Orang yang bahaya adalah orang yang nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Ya kan? Saya nggak ngerti ya, saya itu bisa naik motor apa enggak ya? Oh, itu bahaya itu, hati-hati. Ya kan? Loh, itu yang paling gampang itu. Saya nggak ngerti aku bisa ceramah enggak ya? Oh, itu bahaya juga, kok ngerusak jamaah malah ciloko. Jadi the wise man is one who knows what he does not know. He who conquers others is strong. He who conquers himself is mighty. Ia yang bisa menaklukkan orang lain adalah orang kuat. Tapi ia yang bisa menaklukkan dirinya sendiri adalah orang besar. Mighty. Silahkan milih mana. Sebaiknya dua-duanya, kalau nggak bisa ya taklukkan dirimu sendiri. Itu yang paling berat. Menaklukkan diri sendiri. Ini satu pasal, masih panjang, cuma tak potong setengah. If you understand others, you are smart. If you understand yourself, you are illuminated. If you overcome others, you are powerful. If you overcome yourself, you have strength. If you know how to be satisfied, you are rich. Kalau kamu memahami orang lain, berarti kamu orang pinter. Tapi kalau kamu memahami dirimu sendiri, berarti kamu orang yang tercerahkan. Kalau kamu menaklukkan orang lain, berarti kamu orang yang kuat. Tapi kalau kamu menaklukkan dirimu sendiri, berarti kamu orang yang tangguh. Strength. Itu kan beda. If you know how to be satisfied, you are rich. Kalau kamu tahu gimana caranya untuk puas, maka kamu orang kaya. Orang, meskipun kekayaanmu kayak Abu Rizal Bakri, tapi kalau kamu nggak ngerti kapan harus puas, ya tetap kamu belum kaya. Meskipun utangmu banyak, sama teman kos-kosan kiri kanan ada utang, tapi kamu puas, berarti kamu orang kaya. Oke, jadi harus tahu, harus ngerti puas. Orang yang ngerti puas, orang yang kaya, dan orang yang mau bersyukur. Orang yang tidak tahu puas, pasti orang yang tidak mau bersyukur. Masih banyak. The gentle overcomes the rigid, the slow overcomes the fast, the weak overcomes the strong. Ini prinsipnya Tai Chi-nya Jet Li ini kan. Yang lembut akan menaklukkan yang kaku. Yang slow akan menaklukkan yang cepat. Yang lemah akan menaklukkan pada akhirnya yang kuat. Itu maknanya banyak, tinggal kamu jelentrehkan lagi. Hari ini banyak aliran kaku, aliran keras, tapi kalau ingin menang, ambillah aliran yang gentle, yang lentur. Pada akhirnya kalian yang akan menang. Karena kaku, keras itu pasti tidak akan bisa adaptif terhadap perubahan. Yang tidak adaptif terhadap perubahan pasti akan tergilas oleh zaman, karena zaman berubah. Atau dia pura-pura tidak berubah padahal sebenarnya berubah. Jadi the gentle overcome the rigid, the slow overcome the fast. Dalam banyak kasus yang jalannya pelan-pelan pada akhirnya nyampe tujuan dengan sukses. Yang cepat sampai tujuan rusaknya juga cepat.
dalam banyak cerita. Maka hati-hati. Okay. The master's power is like this. He lets all things come and go effortlessly without desire. He never expects result, thus he is never disappointed. He is never disappointed, thus his spirit never grows old. Kekuatan seorang master, seorang guru, orang besar, itu kayak gini loh. Kok mereka tangguh luar biasa? Karena mereka membiarkan segalanya, melakukan segalanya apa adanya, tanpa dibumbui hasrat-hasrat, keinginan-keinginan, ambisi-ambisi. Dia nggak pernah mikir hasilnya apa. Karena itu dia nggak pernah kecewa. Orang yang kecewa itu kan ketika dia punya karep, punya hasrat, punya ambisi, dan beda dengan hasil, maka dia kecewa. Tapi orang yang tidak mikir hasil, dia tidak akan bisa kecewa. Itu yang bikin para guru, para kiai, para ulama itu kelihatan besar dan tangguh. Karena mereka memasrah, kalau kiai berarti memasrahkan semuanya pada Allah. Semuanya sudah skenarionya Allah, maka tidak ada kegagalan yang bikin mereka kecewa. Dan karena tidak bisa kecewa, maka mereka semangat terus. His spirit never grows old. Tidak pernah putus asa, nggak pernah terus, kalau gitu nggak usah lagi, kalau gitu nggak usah belajar lagi. Tidak, semangat terus. Itu rahasia hidupnya orang-orang besar. I have just 3 things to teach: simplicity, patience, compassion. These 3 are your greatest treasures. Aku hanya punya 3 hal untuk saya ajarkan pada kalian. Yang pertama, simplicity. Hidup apa adanya, sederhana. Kesabaran dan kasih sayang. Compassion. It is better to leave a vessel unfilled than to attempt to carry it when it is full. Ini kayak pepatah di pondok, mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Lebih baik biar saja ada satu sel, ada satu kotak, ada satu keranjang yang kosong, daripada berusaha baru berangkat kalau keranjangnya penuh semua. Dari awal sampai akhir ajarannya tahu tadi kan banyak itu macam-macam. Waduh Pak, berat Pak kalau dijalankan semua. Loh yuk, pelan-pelan, satu-satu. Jangan nunggu semua kamu bisa terus jalan. Kalau kayak gitu, tidak ada kebajikan yang kamu bisa jalankan. Kalau sementara baru bisa sabar, ya sabar. Kalau sementara baru bisa istiqomah, ya istiqomah dulu. Kalau sementara baru bisa telaten, tekun, ya tekun dulu. Itu tahu. Oke. Itu taoisme intinya. Ya sejarah dan macam-macamnya masih panjang, cuma itu pancingan aja. Tao adalah satu dari 3 orang bijaksana. Kalau orang Cina melihat, cara melihat kehidupan itu ada 3 tipe. Ada tipe Konfusius, ada tipe Buddha, ada tipe Lao Tse. Kalau Konfusius menganggap hidup ini agak kecut, agak asam. Kalau bagi Konfusius, dunia ini tidak teratur, maka kita harus ngontrol. Lebih pesimis lagi Buddha. Kalau Buddha, hidup ini penderitaan, hidup ini ilusi, maka kita harus membebaskan diri dari ilusi dan penderitaan lewat jalan spiritual. Yang positif Lao Tse. Yang di Tao ini, hidup ini sempurna dan indah. Oleh karena itu, kita harus menjalani hidup apa adanya. Wong dia sudah sempurna dan indah. Yang bikin kacau kan kita yang mau pura-pura, kita yang mau macam-macam, kita yang mengotori dengan hasrat yang tidak jelas. Jadi, dunia ini adalah guru yang luar biasa. Silahkan belajar secara alami apa isinya dunia. Itu yang pesan moralnya tahu. Melihat hidup secara optimis.
Kalau Konfusius, hidup ini harus diatur dan dikontrol. Kalau Buddha, hidup ini harus dihindari dan kita harus bebas dari kehidupan ini. Kalau Lao Tse, kita harus hidup apa adanya secara alami. Nah, terserah mau ngambil prinsip yang mana.